Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan minggu ini ya, seharusnya kita tetap muka, cuman saya tukar ya. Jadi pertemuan 11-nya dilakukan secara e-learning, nah pertemuan 12-nya nanti kita tetap muka di minggu depan. Oke, nah untuk pertemuan 11, jadi untuk materi ini, masuk ke database ini saya bagi menjadi 2 pertemuan ya, sehingga nanti pas ya sampai ke sesi 15 sebelum UAS, sesi 16 ya adalah UAS. Jadi kita sisa 3 tatap muka gitu ya. Nah, untuk pertemuan 11 ini, diharapkan mahasiswa memahami pemrograman basis data pada pengembangan sistem informasi. Dan juga mahasiswa dapat melakukan query create, read, update, delete, searching data. Nah, untuk masuk ke query, ini nanti kita masuk ke sesi 12 ya di minggu depan. Untuk di minggu ini kita sampai dengan pembuatan database-nya dulu ya, di mana di database-nya nanti ada tabel yang berelasi. Oke, mulai dari basis data. Basis data ini nilai, data ini dulu ya. Data ini nilai yang mewakili suatu objek atau kejadian. Kemudian ada informasi, ini adalah hasil dari pengolahan datanya. Ya, kemudian basis data, nah ini adalah kumpulan data yang terhubung dan disimpan pada suatu media dan terorganisasi. Ibaratnya nih saya punya data identitas ya. Kemudian informasi ini adalah hasil olahan data, misal berupa CV, berupa biodata gitu ya. Kemudian ada basis data, nah data-data tersebut ya kita simpan misalnya di dalam lemari gitu. Ya, kita taruh nih di dalam lemari. Nah, itu adalah wadahnya. Nah, basis data ini kumpulan datanya ya yang terhubung yang disimpan pada suatu media. Nah, kalau sistem basis data ini adalah kumpulan basis data yang bisa digunakan bersama-sama gitu. Ruangannya gitu misalnya ya, seperti itu. Nah, pemanfaatan basis data pertama ini memang basis data ini sebagai komponen penting ya dasar dalam penyediaan informasi. Jadi memang sistem informasi ini tidak lepas dari yang namanya basis data. Basis data ini harus kita gunakan karena dia menyimpan data yang akurat, tepat waktu, dan efisien juga. Mengurangi adanya redundansi data ya, aplikasi data. Nah, syaratnya kita sudah melakukan normalisasi dengan benar gitu ya. Kalau kalian mau menghindari redundansi, basis data juga dapat memanipulasi data cepat dan mudah dan juga efisien ya untuk penggunaan ruang penyimpanan. Kriteria basis data pertama, basis data ini bersifat data oriented ya, bukan program oriented. Dalam artian nanti kita ibaratnya melakukan coding gitu ya, berbasis pada pencarian data gitu. Nah, kedua, dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa merubah basis datanya. Jadi, ibaratnya basis data ini kita taruh sebagai master gitu ya. Walaupun nanti aplikasi-aplikasinya banyak, misalnya untuk web, untuk mobile, kita nggak usah merubah basis datanya. Bisa digunakan dengan cara yang berbeda-beda dan kerangkapan datanya minimal gitu ya. Tidak ada, ya tadi ya, kita mengurangi data yang redundansi. Oke, ini abstraksi dari konsep basis data gitu ya. Pertama ada level internal dulu ya, ini ada physical view. Physical view ini pandangan tentang gimana caranya data disimpan dalam media penyimpanan data. Itu misal medianya kita taruh di server gitu ya. Kemudian level konseptual. Konseptual ini data apa nih yang dibutuhkan, gimana data disimpan, dan di penjelasan mengenai hubungan antar datanya bagaimana ya. Ini biasanya dilakukan konseptual ini oleh database administrator. Tapi kalian ya sebagai perancang sistem informasi bisa masuk ke dalam konseptual view-nya. Selanjutnya user view. Nah, ini user view ini pandangan dari pengguna. Hasil dari pengolahan data gitu ya. Yang sudah kita buat konsepnya, diolah. Nah, nanti yang ditampilkan adalah ke pengguna. Ini adalah berada di level eksternal. Nah, penyusun sistem basis data ya, dibacanya ya, mulai dari bit, terus ke byte ya. Kemudian ada data item yang ditampilkan dalam bentuk satuan record menjadi file kumpulan record tersebut.
Kumpulan file ini menjadi basis data, kumpulan basis datanya menjadi sistem basis data ya. Ini penyusun sistem basis data. Ya, ini tadi ya penjelasan dari rangkaian penyusun sistem basis data. Bit ini sistem angka biner, kalau byte ini bagian terkecil ya, bisa berupa numerik, huruf, atau karakter khusus gitu ya. Ya, data item mempresentasikan satuan data atribut biasanya ya, dari suatu record data. Record ini unit data individu tertentu. File ya tadi kumpulan record-record, basis data kumpulan dari berbagai macam jenis file. Sistem basis data ya berbagai kumpulan macam basis data. Kemudian database management system. Nah, perancangan database secara logik ya, data model mappingnya ada beberapa macam. Pertama ada pemetaan transformasi data. Transformasi ini yang tidak tergantung pada sistem. Jadi pada tahap transformasi ini tidak mempertimbangkan karakteristik yang spesifik atau hal-hal khusus lainnya ya yang akan diaplikasikan pada sistem manajemen database atau basis data. Kemudian yang kedua, penyesuaian skema ke dalam DBMS, Database Management System. Ini penyesuaian skemanya dihasilkan dari tahap pemetaan untuk dikonfirmasikan pada bentuk implementasi yang spesifik dari suatu model datanya seperti apa dan yang akan digunakan oleh sistem manajemen basis data yang dipilihnya bagaimana. Jadi biasanya menggunakan DBMS ini kita pastinya menjadi satu program gitu. Misal ada data dari divisi sistem dari akademik, dari keuangan, ya kemudian dari mahasiswa. Ini semuanya kita ibaratnya format gitu ya, ubah format datanya sebelumnya jadi manual, kita ubah ke dalam DBMS yang dipilih, misalnya SQL gitu ya. Nah, nanti semuanya itu kita masukkan berarti untuk pencarian data, insert data, dan lain-lainnya kalau kita sudah pilih SQL, ya berarti semua data pada saat mau diakses ya harus menggunakan SQL gitu logiknya. Nah, DBMS ini perangkat lunak yang menangani semua pengaksesan database yang mempunyai fasilitas membuat, mengakses, manipulasi, dan memelihara basis data ya. Menggunakan bahasa DBMS yang terdiri dari ada DDL, DML, dan DCL. Oke, ini typo ya. Nah, untuk yang DDL ini adalah Data Definition Language ya, hasil kompilasi dari perintah DDL ini adalah satu set tabelnya, atau database-nya gitu ya. Yang tabel yang disimpan ke dalam file khusus. Biasanya ini format filenya adalah SQL. Data Manipulation Language (DML) ini bahasa yang memperbolehkan pemakai untuk mengakses atau memanipulasi. Manipulasi ini berarti bukan dalam artian membohongi data gitu ya, tapi kita mengubah sajian informasi yang semula misalnya nih di tabel ini ada data tanggal lahir, formatnya 1993 strip 08 strip 16. Terus kita manipulasi menjadi tampilannya ke pengguna menjadi 16 Agustus 1993. Nah, seperti itu ya. Nah, ini datanya dimanipulasi gitu ya sebagai sesuai dengan yang telah diorganisasikan sebelumnya dalam model data yang tepat. DCL, Data Control Language, ini adalah perintah untuk mengontrol server dan database kita yang sudah dibuat. Fungsi DBMS ya sebagai data definition ya, tadi DBMS harus bisa mengolah dan mendefinisikan data dan juga sebagai data manipulation untuk menangani permintaan dari pemakai untuk mengakses data dan juga sebagai data security dan integrity dan harus memiliki security ya dan integrity data yang didefinisikan oleh DBA. Kemudian data recovery dan konkurensi ini harus bisa menangani kegagalan pengaksesan database gitu ya. Apa yang harus ditampilkan informasinya gitu ya kalau ada hal mengalami kegagalan seperti itu. Data dictionary yang sebagai kamus gitu ya, ibaratnya kamus data. Performa dan juga DBMS harus menangani untuk kerja dari semua fungsi yang seefisien mungkin. Komponen DBMS ada query processor, ada database manager, ada file manager. Query processor ini komponen yang mengubah bentuk query ke dalam instruksi dalam database manager. Nanti kita akan coba ya
Database Manager ini menerima query-nya dan menguji eksternal dan konseptualnya untuk menentukan record-record tersebut memang sudah memenuhi permintaan kita atau belum, atau ternyata record tersebut tidak tersedia gitu. File Manager ini memanipulasi, menyimpan file, dan mengatur alokasi ruang penyimpanan pada disk. Ada DML Processor, ini untuk mengubah perintah DML yang ditempelkan ya pada program aplikasi ke dalam bentuk fungsi-fungsi. Ada DDL Compiler, merubah statement DDL menjadi kumpulan tampil-tampil atau file yang berisi data dictionary atau metadata. Ada Dictionary Manager, ini mengatur akses dan memelihara data dictionary. Oke, arsitektur sistem basis data ini terbagi menjadi 3. Yang tadi ada internal, ada konseptual, ada eksternal gitu ya. Nah, yang tadi ya, pertama ada internalnya dulu kan, ini penyimpanan database-nya. Kemudian konseptual. Konseptual ini adalah konsep pemetaan ya. Pemetaan biasanya untuk menyembunyikan data gitu ya, secara fisik gitu ya. Kita buat konsepnya. Nah, terakhir adalah ke user, itu adalah external level. Ini yang bisa dilihat ya oleh pengguna. Nah, gimana caranya pengguna bisa melihat data-data yang ada disimpan di dalam server ini ya, ini tadi. Ya, kita buat konseptualnya. Ini yang buat adalah oleh database administrator. Gitu. Ya, urutannya seperti ini ya. Untuk hubungan ya antara database fisik dengan user. Jadi ada database fisik, ada akses metodenya ke DBMS, dan nanti user bisa mengakses database gitu. Nah, untuk praktikum, silakan kalian install Exam.pp ya. Ini sudah di-share untuk link downloadnya, silakan diinstal. Nanti setelah diinstal, tinggal next aja. Nah, nanti tampilannya setelah diinstal seperti ini. Silakan nanti untuk langkah pertama jalankan dulu Apache dan MySQL-nya ya. Nanti kalau sudah running, nah silakan buka browser baru aja, kita ketik localhost saja. Oke. Nanti masuk ke dashboard, pilih PHP MyAdmin. Oke, nanti tunggu beberapa saat ya. Pada saat sudah memilih PHP MyAdmin untuk masuk ke sistem manajemen basis datanya. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, untuk membuat database baru sebenarnya ada 2 cara ya yang bisa dilakukan. Yang pertama, kalian bisa ke menu SQL ini dan nanti tinggal jalankan aja search ini. Nah, ini create database if not exist, misalnya perpustakaan. Ini artinya kita akan membuat database perpustakaan kalau ya if not exist. Nah, kalau misalnya database perpustakaan ini belum ada gitu. Ini kan belum ada ya. Di sini database yang sudah kita buat. Nah, caranya seperti itu. Nanti tinggal klik go ini. Nah, nanti ada ya di sini database perpustakaannya. Nah, cara yang kedua, kalau misalnya kalian mau buat database, nah tinggal klik new aja di sini atau di menu database ini. Seperti itu. Oke. Nah, sudah ya, retry connect. Nah, seperti ini ya. Nanti di menu database ya tinggal bikin aja nama database-nya apa gitu. Atau di sini. Ya, sama aja nanti mengarah ke halaman ini. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya, nah kita akan membuat tabel. Tapi sebelum membuat tabel, kita harus memilih database-nya dulu. Gampangnya kalian tinggal klik aja database yang sudah dibuat. Atau kalian di SQL pilih menu, nah nanti gunakan use perpustakaan ini. Nanti kita akan menggunakan database perpustakaan. Ya. Jadi kalian dua cara ya, karena ini kita menggunakan tools gitu ya, bisa langsung diklik aja atau menggunakan query di SQL. Oke, seperti ini. Oke, kalau misalnya sudah, nah sekarang kita bikin tabel baru. Nah, tabel barunya namanya, kita lihat ya, namanya untuk perpustakaan yang pertama tabelnya adalah pengarang, ya, yang kedua adalah buku ya. Untuk yang pengarang ini cukup ada dua atribut aja. Nah,
kolom kita bikin 2 ya. Pertama, ID pengarang. Nah, kita set ini integer ya, tipe datamnya, value-nya panjangnya 11 digit. Auto increment-nya diaktifkan, jadi auto increment ini untuk membuat primary otomatis ya. Karena biasanya untuk setiap data ini kan harus memiliki key yang berbeda-beda gitu. Nah, supaya kita membuat key-nya itu secara otomatis menggunakan yang ada di MySQL, kita bisa menggunakan auto increment gitu ya. Kalau sudah, nama pengarang, kita set varchar status aja cukup ya. Kita save. Kemudian kita bikin tabel baru. Nah, untuk pembuat tabel seperti itu ya. Sebenarnya ada cara lain juga, yaitu menggunakan SQL ya. Tapi cukup kita gunakan menu aja, menu tools yang ada ya. Kita buat tabel baru. Misal namanya adalah buku, panjangnya 4. Ada ID. Kita set auto increment, ini sebagai primary key ya. Kemudian ada nama buku, jumlah halaman, dan terakhir ID pengarang gitu ya. Jumlah halaman integer, ID pengarang integer. Nanti kita akan relasikan ya dengan tabel pengarang. Oke, seperti ini ya. Sudah ada data pengarang dan data buku. Sekarang kita coba untuk merelasikan antara data pengarang dan data buku. Ya, kalian pilih dulu data buku, terus masuk ke menu structure, ada relation view. Nah, di sini ada relasi, yaitu pilihannya ketika on delete dan on update. Nah, di sini ada pilihan, salah satunya ada restrict ya. Ada restrict, ini fungsinya ketika misalnya nih, kita mau menghapus data di pengarang, tapi data ID pengarangnya masih ada datanya di ID buku. Masih ada datanya di tabel buku. Nggak bisa, ya. Karena masih ada relasi yang berhubungan gitu. Nah, kalau misalnya kita mau menghapus data pengarang, gimana dong? Kalau misalnya data bukunya masih ada, berarti kita harus menghapus data di child-nya dulu, di anaknya dulu, itu di buku. Kita hapus dulu semua data di buku yang ya ID pengarangnya mau dihapus. Misal kita mau menghapus ID pengarang 5 gitu ya. Berarti untuk ID pengarang 5 di tabel buku juga harus kita hapus-hapusin dulu satu-satu gitu. Nah, ini untuk mengurangi kesalahan kalau misalnya nih kita menghapus data pengarang padahal ada relasinya di buku, nanti pada saat select data pengarangnya yang nggak ada gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada on update. Ini kalau misalnya kita melakukan perubahan di tabel pengarang, contoh kita mengganti ID buku, ID pengarang. Nah, sudah ada relasinya di buku nih ID pengarang tersebut. Nanti di di tabel buku juga akan terupdate ID-nya gitu ya. Oke, kita coba ya. Kita pilih untuk melakukan itu gitu ya. Untuk update nih satu untuk semua gitu kita gunakan cascade ini ya. Sekarang kita pilih ini di kolom apa nih yang mau direlasikan. Untuk di tabel buku tadi kita sudah bikin ID pengarang ya. Mau direlasikan ke tabel perpustakaan, tabel pengarang ya, di ID pengarang gitu. Kalau sudah kita save. Sudah, kita lihat lagi ke tabel perpustakaan, kita lihat desain ya. Nah, ini pilih desainer. Nah, ini sudah ada relasinya nih. Kalian bisa lihat ya relasinya. ID pengarang di tabel perpustakaan, tabel pengarang ke ID pengarang di perpustakaan, tabel buku. Sekarang kita coba masukin ya. Kita masukin dulu data pengarang, contoh. Misal Nova Agustina. Masuk ke tabel buku, kita coba insert baru ya. Misal nama bukunya Kompos gitu ya. Jumlah halaman 300. ID pengarang. Nah, ini berelasi.
Jadi nanti untuk data yang ada di data pengarang, ada di sini, kita pilih aja. Ini dan ini sama ya, cuman beda tampilan aja. Yang ini ditampilkannya nama dulu, baru ID, yang ini ID dulu, baru nama. Tapi nanti hasilnya, nah hasilnya ini. Ini adalah ID pengarang yang ada di sini. Ya, bisa kalian lihat, diklik aja. Itu pentingnya untuk melakukan relasi seperti itu. Silakan ya, latihan dulu sampai buat relasi seperti ini. Nanti di hari Jumat pertemuan berikutnya kita lakukan secara offline. Kita akan coba untuk menangani studi kasus data model language dan data control language. Ya, oke. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.